Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satrio Primahanandito dengan NIM 125240441 dari Teknik Metalurgi dan kelas DKI saya adalah kelas 11. Di sini saya ingin presentasi terkait karya ilmiah yang telah kelompok saya buat, yaitu dengan judul Mini Bioleaching Reactor untuk memisahkan tembaga dari kalkopirit menggunakan Thiobacillus ferroxidan. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya saya dapat membuat PowerPoint ini dan dapat melakukan presentasi. Saya juga berterima kasih kepada dosen TDKI saya, yaitu Ibu Puspita, karena telah membimbing saya dan mengajarkan saya ilmu-ilmu terkait bahasa Indonesia sehingga saya dapat melakukan UAS ini. Baik, akan saya lanjut presentasinya. Jadi latar belakang proyek ini ada 3. Yang pertama, jumlah limbah tambang dan limbah elektronik itu terus bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi limbah yang tidak ramah lingkungan tersebut akan terus bertambah. Yang kedua, proses ekstraksi konvensional bersifat mahal dan mencemari lingkungan. Yang terakhir, bioleaching adalah proses pelarutan atau pemisahan logam dengan memanfaatkan mikroorganisme sehingga limbahnya akan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan yang konvensional. Jadi tujuan proyek ini ada 2. Yang pertama, mempertahankan pH atau tingkat keasaman larutan metabolisme Thiobacillus ferroxidan dalam ekstraksi CU atau tembaganya dari kalkopirit pada skala 1,5 sampai 2,5. Jadi pH-nya akan kami jaga di skala 1,5 sampai 2,5. Yang kedua, mempertahankan suhu larutan metabolisme bakteri tersebut dalam ekstraksi CU dari kalkopirit. Nah, ini kami menjaganya pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Jadi tujuan 2 juga parameter keberhasilan juga 2 yang juga sama dengan tujuannya, otomatis menjaga pH larutan pada skala 1,5 sampai 2,5 selama 21 dan menjaga suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Mengapa 21 hari? Karena dari jurnal yang kami baca, jadi waktu yang dibutuhkan untuk ekstraksi tembaga dari bioleaching ini adalah sama 21 hari begitu. Jadi terdapat 3 landasan teori. Jadi yang pertama, definisi bioleaching, proses pelarutan logam dari substrat padat menggunakan bantuan mikroorganisme secara langsung maupun tidak langsung, dimana sudah ada citasinya. Lalu yang kedua adalah apa itu bakteri Thiobacillus ferroxidans, yaitu bakteri chemolithotrofik yang mampu mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ dan menghasilkan H+ untuk melarutkan logam, Ulusoy dan Dimoglo 2018. Dan terakhir, apa itu kalkopirit dengan rumus kimianya CuFeS2, yaitu mineral sulfida yang mengandung tembaga, besi, dan belerang, Ramadan 2018. Baik, ini ada alat bahan dari proyek kami. Itu ada aerator dan selangnya, toples wadah, paku lem tembak, toples yang sudah dilabelkan, palu termometer, alat ukur sendok plastik, dan kertas. Dan di sini ada pH strip yang akan kami buat untuk menjaga pH-nya. Lalu ada timbangan, titobag, air suling, amonium sulfat, magnesium sulfat, dan lain sebagainya. Ini juga butuh magnetic stirrer dan kalkopiritnya tentu, lalu alat suntik dan pembersih keras sebagai asam sulfat. Dan ini juga ada detail seberapa banyak bahan-bahan kimia yang dibutuhkan. Jadi proses bioleaching kalkopirit ini pertama saya akan menjelaskan kultur bakterinya terlebih dahulu. Jadi dalam kultur bakteri terdapat 2 reaksi, primer dan sekunder. Untuk primernya itu mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Yang reaksinya sudah terpampang di layar.
Lalu untuk yang sekunder memutarkan kondisi asam dan lingkungan reaktif. Jadi bisa dilihat itu memunculkan H2SO4 yang tentu membuat suasananya menjadi lebih asam. Lalu larutannya itu warnanya kemerahan coklat sampai coklat tua. Ion Cu2 plusnya maksimal, endapan belerang dan residu padatannya makin jelas. Itu untuk kultur bakteri. Nah, untuk yang reaksi biologic karkopirit atau CuFeS2 nya itu terjadi peningkatan konsentrasi ion logam terlalu Cu2 plus. Jadi muncul Cu2 plus di karkopirit tersebut. Lalu siklus pada kultur bakterinya yang primer dan sekunder itu akan terulang. Jadi seperti siklus gitu. Nah, ini jadi hasil pemantauan suhu dari hari pertama sampai hari ke-21. Jadi kami sudah mengukur dan hasilnya suhunya tuh dari 23 sampai 25 derajat Celcius. Nah, untuk mengakali ini agar tidak terlalu rendah dan tinggi, kami buat reaktornya kami selimutin dengan handuk hangat agar menjaga suhunya seperti itu. Nah, ini untuk hasil pemantauan pH. Jadi kami menggunakan pH strip. Kami untuk memastikan lebih validnya kami menggunakan 2 jenis pH strip untuk memastikan, dan ternyata untung sama saja. Jadi dalam 21 hari pH terjaga dalam skala 1,5 sampai 2,5 dan bentuk reaktornya bisa dilihat di sebelah sini. Jadi warnanya itu coklat kemerahan seperti itu, dan bawahnya ada magnetic stirrernya seperti itu. Baik, jadi pembahasan pH-nya itu terjaga dalam skala 1,5 sampai 2,5 karena reaksi sekunder dari kultur bakteri. Jadi karena tadi muncul H2SO4 dan H2SO4 itu adalah asam, jadi akan membuat larutan tersebut suasana menjadi asam. Lalu suhunya terjaga dalam skala 25 derajat sampai 20 derajat Celcius. Lalu warna larutannya warna kemerahan coklat tua karena reaksi oksidasi besi. Lalu untuk aerasi, itu bakteri itu membutuhkan oksigen untuk bereaksi, jadi kami menggunakan aerator untuk memenuhi kebutuhan bakteri tersebut. Oke, baik. Simpulannya, yang pertama, pH bioreaktor berhasil dipertahankan dalam skala 1,5 sampai 2,5 dan suhu bioreaktor berhasil dipertahankan dalam skala 25 sampai 20 derajat Celcius. Lalu sarannya adalah gunakan pengecekan kadar tembaga menggunakan AAS-nya itu lebih untuk mengetahui bagaimana kemurnian tembaganya yang diambil dari karkopirit tersebut. Jadi lebih valid, bukan hanya sekedar diambil saja lalu dilihat ini pH-nya sudah berhasil dijaga atau suhunya berhasil dijaga, namun ini benar-benar angka valid untuk melihat keberhasilan dari kemurnian tembaga yang dapat diekstrak tersebut. Lalu gunakan pH meter digital agar hasilnya lebih akurat ya. Jadi karena kami menggunakan pH strip yang dimana itu cuma warna saja indikatornya, tapi kalau pH meter itu jadi meter digital itu lebih akurat karena memunculkan angka dan bahkan ada desimalnya seperti itu. Baik, ini daftar pustakanya. Tadi ada 5 daftar pustaka tadi yang dari latar belakang dan landasan teori, bisa dilihat di layar. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga apa yang saya presentasikan juga dapat memberi sedikit ilmu, dan sekian untuk presentasinya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon saran dan kritik. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.